Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang Content Management System atau CMS yang terdiri dari saya sendiri, Angelia Yolanda, NIM 2019-31038, dan teman kelompok saya, Rama Darmawan S, NIM 2019-31012. Pertama itu kita bahas apa itu CMS. CMS itu adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs web, bisa situs web yang berupa company profile, e-commerce, blog, forum, dan lainnya. Nah, kenapa kita menggunakan CMS? CMS itu lebih efisiensi, kemudian kemudahan dan cepat, pemisahan konten mudah, penambahan fungsi, dapat menambahkan banyak user. Selanjutnya ada memudahkan saat proses maintenance, dan yang terakhir ingin mengubah desain, itu sangat simpel digunakan, itu sangat simpel sekali. Terus keuntungan lain menggunakan CMS untuk website itu, yang pertama menggunakan CMS untuk situs web dapat menjadi investasi yang sangat besar bagi kemajuan usaha. Apalagi jika usaha yang Anda miliki saat ini ingin dikembangkan melalui pemasaran online. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jika di Indonesia saat ini termasuk 5 besar negara pengguna internet terbanyak. Nah, yang kedua itu ada CMS memberikan kesederhanaan namun dengan kemampuan yang handal yang bisa Anda manfaatkan untuk memaksimalkan tampilan sampai dengan konten. Nah, yang terakhir ada, jika termasuk orang yang peduli dengan SEO, ada plugin yang berjalan pada CMS khusus untuk mengoptimalkan SEO pada konten situs web Anda. Jika berjalan dengan baik, SEO ini akan menempatkan konten Anda pada peringkat atas mesin pencarian. Next. CMS terbaik untuk website Anda. Ada banyak sekali CMS yang saat ini ditawarkan di internet. Kegunaannya pun bermacam-macam, seperti CMS yang khusus untuk blog, e-commerce, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah CMS yang menurut saya menarik untuk Anda coba. Yang pertama itu adalah WordPress. WordPress adalah sebuah aplikasi open source, populer digunakan sebagai blog engine. Tidak hanya sebagai aplikasi open source, WordPress juga digunakan sebagai CMS dan saat ini menjadi salah satu CMS yang paling banyak digunakan di dunia. WordPress pertama kali dikembangkan pada tahun 2003, yang dikembangkan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little dengan bantuan komunitas-komunitas open source yang ada di seluruh dunia. WordPress perlahan menjadi CMS yang sangat populer digunakan. Keunggulan WordPress. Keunggulan WordPress memiliki banyak keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk kebutuhan bisnis. Contohnya yaitu open source yang berarti WordPress bisa Anda gunakan tanpa membayar, template dan desain sangat mudah, adanya kemudahan untuk melakukan import dari situs lainnya, banyak plugin tambahan dan template yang bisa Anda unduh dan gunakan secara gratis, mempunyai fitur multi kategori dalam satu artikel, fasilitas trackback dan linkback, dan yang terakhir terdapat fasilitas format teks yang mirip dengan program pengolahan kata. Cara membuat website dengan WordPress. Yang pertama, tentukan jenis website dan niche ataupun topik yang Anda inginkan. Kemudian, Anda buat nama domain yang sesuai dengan keinginan Anda. Dan yang ketiga, pilih web hosting. Yang keempat yaitu install WordPress-nya. Dan yang terakhir, pilih tema yang Anda inginkan. Nah, selanjutnya kita coba untuk membuat website dari WordPress. Kita masukkan dulu nama penggunanya, misalnya Angelia, terus sandinya. Nah, di sini udah ada tampilan dari WordPress. Ini ada di halaman dashboard. Nah, selanjutnya sebelum kita membuat websitenya, kita pastikan dulu dalam pengaturan umumnya. Misalnya itu kayak judul situsnya, kita buat aja judul situsnya itu PLJ2 atau bisa juga perangkat lunak jaringan 2. Terus slogannya itu bisa kita atur sendiri. Nah, kalau alamat WordPress atau alamat situsnya, ini kita nggak usah ganti, biarkan aja kayak gini. Terus kita atur sampai ke bawah, format tanggal, format waktunya, lalu yang terakhir itu simpan perubahan. Nah, setelah simpan perubahan, jika teman-teman juga bisa mengatur dalam hal menulis, membaca, diskusi, atau yang lainnya. Tapi di sini kita biarkan aja, nggak usah kita ganti. Nah, kita juga bisa mengatur tema dari website yang ingin kita buat. Misalnya kita ingin menginginkan tema yang seperti apa, tapi kita gunakan dulu tema yang ini. Kita aktifkan aja temanya. Nah, setelah kita sudah memilih temanya, kita tinggal buat judul dan isi dari website kita. Nah, kita masuk ke sini. Tadi kita udah buat isi dari
website kita, kita ambil misalnya judulnya itu plugin. Jadi kita bahas itu tentang plugin itu apa aja, misalnya pengertiannya, kegunaannya, dan isi lainnya misalnya kayak keunggulan, kelemahan. Jadi setelah kita isi materinya, kita tinggal atur-atur aja. Mau kita buat tebal, mau kita buat rata kiri atau rata kanan, itu tinggal kita atur aja di dalam WordPress ini. Setelah siap, kita tinggal terbitkan saja. Nah, setelah kita terbitkan, inilah alamat pos yang telah dibuat. Nah, kita tinggal tampilkan aja posnya. Nah, inilah hasil dari WordPress yang telah kita buat tadi. Kita tinggal ganti-ganti temanya aja jika ingin mengganti tema, dan kita tinggal atur-atur saja isi-isi dari website kita. Nah, sekian penjelasan kelompok kami tentang membuat website dari CMS. Saya ucapkan terima kasih.